Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Teta Nafis Kurnia dengan NPM 2443019 sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada saat ini. Jadi kami dari kelompok 1 kelas D ingin mempresentasikan materi mata kuliah teori bahasa dan otomata dengan topik derivasi dan parser tree. Materi ini membahas proses pembentukan string dalam konteks free grammar serta representasi struktur kalimat menggunakan parser tree. Tanpa berlama-lama lagi, saya akan memanggil pemateri 1, pemateri 2, dan pemateri 3, serta pemateri 4. Pemateri yang pertama, Anza Arifal Novrian dengan NPM 24430105. Kemudian pemateri kedua, Raffi Farezi dengan NPM 24430110. Pemateri ketiga ada Hafiz Nova Kadafi dengan NPM 24430116, dan yang terakhir M Faniza Nur Arifan dengan NPM 24430104. Tanpa berlama-lama lagi, kepada pemateri kami persilakan untuk memulai presentasinya. Kepada pemateri 1 kami persilakan. Materi yang pertama, landasan teori derivasi Thatcher 1967. Definisi derivasi menurut Thatcher 1967 adalah serangkaian langkah matematis yang digunakan untuk menghasilkan string terminal dari simbol awal atau start simbol. Proses ini bekerja menerapkan aturan produksi secara berulang pada simbol non-terminal, hingga tidak ada lagi variabel yang tersisa. Derivasi berfungsi sebagai jejak kronologis pengerjaan mesin dalam memproses bahasa. Konsep P-marker dan value tree. Thatcher memperluas definisi Noam Chomsky dengan menyebut pohon derivasi sebagai P-marker atau value tree. Ia menekankan bahwa derivasi bukan coretan hitungan, melainkan sebuah struktur rekursif di mana setiap aturan produksi memberikan nilai pada simpul pohon yang nantinya membangun struktur hierarki yang sah dalam sistem automata. Derivasi memiliki dua pendekatan utama, yaitu leftmost derivation atau LMD dan rightmost derivation atau RMD. Leftmost derivation atau LMD adalah metode ini mewajibkan sistem untuk selalu mengganti simbol variabel non-terminal yang terletak pada posisi paling kiri terlebih dahulu pada setiap langkah derivasi. Pendekatan ini sangat krusial dalam mekanisme top-down parsing karena mengikuti logika pembacaan manusia dari kiri ke kanan. Sedangkan rightmost derivation atau RMD sebaliknya, RMD mengerti simbol non-terminal yang berada di posisi paling kanan terlebih dahulu. Meskipun urutan penggantiannya berbeda, string argir yang dihasilkan akan tetap sama. RMD sering dihubungkan dengan teknik bottom-up parsing atau analisis shift radius yang lebih kompleks. Kedua metode ini adalah dua jalan berbeda menuju tujuan utama yang sama. Mereka mempresentasikan struktur sintaksis yang identik dalam bentuk pohon. Thatcher 1967. Studi kasus Bahasa Komering Parasta 2014. Pada studi kasus ini, penelitian Julianisha Tri Parasta tahun 2014 menerapkan teori automata dan konteks free grammar CFG untuk memodelkan bahasa Komering rasuan. Tujuannya adalah agar tata bahasa daerah dapat direpresentasikan dalam bentuk aturan formal sehingga bisa diproses oleh komputer secara otomatis. Dalam contoh ini digunakan aturan produksi sebagai berikut. S menurunkan ABC, A menurunkan nyonok, B menurunkan buku, C menurunkan huma. Keterangannya yaitu S merupakan simbol awal dan ABC merupakan variabel atau simbol non-terminal. Kemudian kata nyonok, buku, dan huma merupakan
simbol terminal yang tidak dapat diturunkan lagi. Objek pengujian yang digunakan adalah string nyonok buku huma. Dalam bahasa Komering, kalimat ini memiliki makna melihat atau membaca buku di rumah. Kalimat tersebut akan diuji apakah dapat dibentuk berdasarkan aturan CFG yang telah ditentukan. Dan selanjutnya ada langkah eksekusi derivasi LMD dan RMD. Yang pertama ada leftmost derivation atau LMD. Leftmost derivation adalah metode penurunan yang selalu mengganti simbol non-terminal paling kiri terlebih dahulu. Langkah-langkahnya, yang pertama, S menggunakan aturan menurunkan ABC sehingga berubah menjadi ABC. Langkah 2, A menurunkan nyonok, maka nyonok menjadi BC. Langkah 3, yaitu B menurunkan buku, diubah menjadi nyonok buku C. Langkah 4, C menurunkan huma, maka diubah menjadi nyonok buku huma. Kesimpulannya, LMD mengganti simbol non-terminal dari kiri ke kanan, diperoleh string akhir nyonok buku huma. Kemudian ada rightmost derivation atau RMD. Rightmost derivation adalah metode penurunan yang selalu mengganti simbol non-terminal paling kanan terlebih dahulu. Langkah-langkahnya, yang pertama ada S menurunkan ABC menjadi ABC. Langkah 2, C menurunkan huma menjadi AB huma. Langkah 3, B menurunkan buku menjadi A buku huma. Langkah 4 ada A menurunkan nyonok, maka nyonok buku huma. Kesimpulan dari RMD ini mengganti simbol non-terminal dari kanan ke kiri. Hasil akhirnya tetap sama, yaitu nyonok buku huma. Visualisasi struktur parse tree. Definisi dan fungsi visual. Menurut Parasta, tahun 2014, parse tree atau pohon penurunan adalah representasi grafis yang menunjukkan struktur hierarki dari derivasi. Jika derivasi adalah catatan langkah kerja, maka parse tree adalah peta arsitektur dari kalimat tersebut. Pohon ini membagi komponen menjadi kalimat unit-unit yang lebih kecil atau terminal, dan menunjukkan bagaimana mereka terhubung kembali ke simbol awal atau S. Pentingnya parse tree. Parse tree membantu membuat compiler untuk memahami struktur sintaksis kalimat sehingga makna dari kalimat tersebut dapat diterjemahkan sebagai benar oleh mesin. Selanjutnya ada mengenal struktur parse tree. Yang pertama ada akar atau root node. Di bagian ini adalah bagian paling puncak pohon yang selalu diisi oleh simbol awal atau S yang merupakan gerbang masuk lahirnya kalimat. Yang kedua ada simpul dalam. Bagian ini adalah sebagai perantara yang diisi oleh variabel A, B, C yang menandakan kategori struktur kata tersebut. Selanjutnya ada daun atau leaf node. Ini merupakan ujung paling bawah pohon. Diisi oleh kata asli berupa nyono, buku, dan huma, dan tidak bisa diturunkan lagi. Visualisasi parse tree bahasa Komering. Cara membaca parse tree pada gambar dilakukan dengan prinsip yield, yaitu dengan mengidentifikasi seluruh simpul daun atau leaf nodes yang berada di posisi paling bawah dan membacanya secara berurutan dari kiri ke kanan. Berdasarkan struktur pohon tersebut, simpul S berfungsi sebagai akar, sementara A, B, dan C merupakan cabang yang mempresentasikan komponen kalimat. Dengan membaca simpul daun, nyonok, buku, dan huma sesuai urutan tersebut, maka terbentuklah untayan kalimat final, yaitu nyonok, buku, huma. Selanjutnya yaitu analisis mendalam ambiguitas atau ambiguity. Apakah grammar ini ambigu? Dalam teori ini, bahasa formal, sebuah tata bahasa dikatakan ambigu jika untuk satu string yang sama dapat dihasilkan lebih dari satu parse tree yang berbeda.
ambiguitas adalah masalah besar dalam komputasi karena menyebabkan mesin bingung dalam mengartikan maksud dari sebuah input. Hasil uji kasus Parasta. Berdasarkan pengujian pada kalimat nyonok buku Huma, grammar yang digunakan bersifat tidak ambigu. Mengapa? Karena meskipun kita menggunakan proses LMD dan RMD yang urutannya berbeda, struktur pohon yang terbentuk di akhir tetaplah tunggal dan unik. Hal ini menjamin bahwa sistem pengurai bahasa Komering ini memiliki tingkat stabilitas dan akurasi yang tinggi. Dan itu tadi adalah materi yang dapat kelompok kami sampaikan, dan materi tersebut kami ambil referensinya dari 2 jurnal sekaligus, yaitu yang pertama dengan judul Penguraian Kata pada Kalimat dalam Bahasa Komering Rasuan berdasarkan Kaidah Bahasa Indonesia menggunakan Teori Automata, Indralaya, Universitas Sriwijaya, yang ditulis oleh Parasta, JT, dan Utami pada tahun 2014. Dan yang kedua, itu jurnal dengan judul Characterizing Derivation Trees of Context-Free Grammar Stuff a Generalization of Finite Automata Theory, Journal of Computer and System Science, yang ditulis oleh Thatcher tahun 1967. Itu adalah materi referensi yang kami gunakan sebagai materi. Dan akhir kata, saya sebagai moderator kelompok 1 mengucapkan terima kasih dan maaf atas perkataan dan perbuatan yang kami berbuat. Ya, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labana al Yawreni